Pada Jumat tanggal 12 November 2021, kami anggota kelompok 4 melakukan uji coba soal instrumen sistem persamaan linier 3 variabel. Adapun anggota kelompok 4 adalah Yohana Francisca Pramudita Putri, Imade Agustian Kusuma Wijaya, Ari Amanda, Ayu Paramita, Muhammad Abdul Hanif, Aufa Aulia Azahra, Rizka Utamara, dan Tiara Ovianita. Uji coba instrumen dilakukan oleh perwakilan kelompok yaitu Ari Amanda di SMA Negeri 1 Koba yang terletak di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMA Negeri 1 Koba telah menerapkan sistem tatap muka terbatas yang dilakukan 2 sesi yaitu sesi pagi dan sesi siang. Responden yang akan kami gunakan sebagai sampel adalah siswa kelas 10 IPA 3 yang mendapatkan sesi 1 sebanyak 14 siswa. Memasuki lobi gedung utama SMA Negeri 1 Koba, perwakilan kelompok kami, Ari Amanda, menemui kepala sekolah dan guru mitra untuk menyerahkan surat izin melakukan uji coba instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Liliana, guru matematika dari SMA 1 Koba. Pada awal November, perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Lampung, Ari Amanda dari jurusan Pendidikan Matematika menghubungi saya untuk permohonan izin pengadaan uji coba instrumen penilaian. Pada awal uji coba, saya dan mahasiswa, saya selaku guru mitra, mendampingi mahasiswa dalam menyusun instrumen penilaian tersebut, baik dari bagaimana kaidah penulisan soalnya, memvalidasi isi, kemudian tingkat kesukaran soalnya bagaimana sebelum diuji cobakan. Uji coba dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021, diikuti oleh 14 siswa dari kelas 10 IPA 3. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Seluruh proses kegiatan uji coba ini diawasi langsung oleh mahasiswa tersebut, Ari, baik dari mulai pengkondisian tempat, pengkondisian siswa, mengawasi sampai dengan selesai. Besar harapan saya dari pengalaman uji coba langsung ini, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman yang berharga dalam membuat evaluasi. Ya, tentu saja ini adalah salah satu tugas mata kuliah evaluasi pendidikan, sehingga nanti mahasiswa dapat membuat instrumen dengan baik dan benar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melakukan uji coba instrumen terhadap siswa kelas 10 IPA 3, diperoleh hasil perskoran siswa uji coba sebagai berikut, yaitu 14 siswa, di mana siswa berinisial SM memperoleh nilai 10, atau dengan kata lain, dia menjawab dengan benar seluruh soal yang telah kami buat. Nah, di sini untuk siswa yang berinisial SY memperoleh nilai 4, yaitu dengan menjawab soal benar di soal nomor 4, 5,
6, dan nomor 8. Selanjutnya, kami akan menyajikan data statistik dari skor yang telah diperoleh oleh siswa-siswa kelas 10 IPA 3, di mana untuk menjawab soal yang benar, pada soal pertama itu ada sebanyak 5 siswa, untuk soal kedua soal benar dijawab 9, kemudian untuk soal yang ketiga, banyak siswa yang menjawab benar adalah 6, kemudian soal nomor 4, yang banyak siswa menjawab adalah 13, kemudian soal benar untuk nomor 10 ada 6 siswa. Dan kami sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Berikut merupakan data statistik komputer yang dihitung dalam SPSS, di mana nilai rata-ratanya adalah 6,4286, kemudian standar error of mean yaitu 0,47711, kemudian mediannya adalah 6, kemudian modenya adalah 5, kemudian standar deviasinya adalah 1,78516, dan variansnya adalah 3,187. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas instrumen penilaian. Kriteria pengujian yaitu item dianggap valid jika nilai koefisien korelasi item pertanyaan R hitung lebih dari R tabel, dan sebaliknya jika nilai koefisien relasi item pertanyaan kurang dari R tabel maka item tidak valid. Nah, adapun pencarian R tabel dari data yang digunakan yaitu R tabelnya adalah sama dengan 0,532. Nah, hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS diperoleh data seperti pada tabel berikut. Nah, terlihat untuk soal nomor 5 muncul huruf-huruf yang konstan. Ini artinya bahwa soal nomor 5 dijawab oleh seluruh siswa, dalam artian soal ini dinyatakan tidak baik digunakan karena siswa mampu menjawab seluruh siswa mampu menjawab soal nomor 5. Selanjutnya merupakan perhitungan dari tiap-tiap soal diperoleh. Untuk soal 1 dikatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kemudian untuk soal 2 dan soal 3 juga dikatakan valid karena R hitungnya lebih dari R tabel. Selanjutnya untuk soal nomor 4 dikatakan tidak valid karena nilai R hitungnya kurang dari R tabel. Begitu pula dengan soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya, kita beralih ke uji reliabilitas instrumen penilaian. Nah, di sini formula yang kami gunakan adalah KR21, yang digunakan rumusnya adalah R11 sama dengan N per 1 dikurang N dikali dengan 1 dikurang M dikali N dikurang M dibagi dengan N ST kuadrat, di mana keterangannya adalah R11 merupakan koefisien reliabilitas, kemudian N adalah jumlah butir soal, kemudian M merupakan rata-rata skor total, kemudian ST kuadrat merupakan varians total. Nah, dengan kriteria koefisien reliabilitas sebagai berikut, di mana untuk interval dari 0,000 hingga 0,200 itu merupakan termasuk kriteria yang sangat rendah. Kemudian untuk 0,200 hingga 0,400 itu dikatakan kriteria yang rendah. Kemudian 0,400 sampai dengan 0,600 itu merupakan kriteria yang cukup tinggi. Kemudian untuk 0,600 hingga 0,800 dikatakan kriteria yang tinggi. Kemudian untuk 0,800 sampai dengan 1,00 itu kriteria yang sangat tinggi. Dengan kata lain, untuk kriteria cukup tinggi, sangat tinggi dapat dikatakan soal tersebut merupakan reliable. Kemudian kelompok kami menghitung koefisien reliabilitasnya dan diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk butir soal pertama, koefisien reliabilitas kami peroleh 0,98 yang memiliki kriteria reliable. Kemudian untuk soal yang kedua, 0,88 juga termasuk kriteria soal yang reliable. Hingga ke soal yang 10 itu termasuk ke reliable. Berdasarkan analisis uji reliabilitas soal, dari 10 soal diperoleh nilai koefisien reliabilitasnya yang berada di sekitar yang tinggi, sehingga dapat dinyatakan bahwa koefisien reliabilitas soal-soal tes pada instrumen ini seluruhnya adalah reliable dan mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu termasuk kategori korelasi reliabilitas antara 0,800 sampai 1,000 untuk semua butir soal kecuali nomor 5. Untuk soal nomor 5 berada pada kisaran antara 0,600 sampai dengan 0,800. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat kesukaran soal.
Nah, untuk menghitung indeks tingkat kesukaran atau TK, masing-masing butir soal digunakan rumus Sujana pada tahun 2005 pada halaman 375 sebagai berikut. Untuk menghitung min atau rata-rata, jumlah skor siswa peserta tes pada tiap soal dibagi dengan banyak siswa yang mengikuti tes. Kemudian untuk rumus TK sama dengan B per J. Kemudian untuk keterangan TK itu adalah indeks kesukaran, B sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, kemudian C sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Untuk tabel interpretasi tingkat kesukaran adalah sebagai berikut. Tingkat kesukaran jika P kurang dari 0,30, interpretasinya adalah terlalu sukar. Untuk kemudian P di antara 0,30 sampai dengan 0,70 merupakan interpretasi yang cukup atau sedang. Kemudian P yang lebih dari 0,70 merupakan interpretasi yang terlalu mudah. Nah, hasil penghitungan tingkat kesukaran pola respon butir soal diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh dengan menggunakan tabel interpretasi di atas atau sebelumnya dapat dibuat analisis tingkat kesukaran dengan memperhatikan nilai min sebagai hasil P yaitu sebagai berikut. Nah, diperoleh dari tabel analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada soal nomor 4, 5, dan 6 memiliki tingkat kesukaran yang mudah dan soal nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 memiliki tingkat kesukaran yang cukup sedang. Disajikan adalah grafik sebaran data pola respon 10 siswa terhadap 10 butir soal tes, yaitu analisis tingkat kesukaran soal. Untuk nomor soal 1 itu diperoleh 0,36, kemudian nomor 2 yaitu 0,64, kemudian nomor 3 adalah 0,43, soal nomor 4 adalah 0,93, hingga soal nomor 10 adalah 0,43. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daya pembeda soal. Nah, menentukan indeks daya pembeda atau nilai diskriminan D digunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB dengan keterangan D merupakan daya beda atau indeks diskriminasi, kemudian untuk JA merupakan jumlah testi kelompok atas, dan JB merupakan jumlah testi kelompok bawah. Untuk BA adalah jumlah testi kelompok atas yang menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian BB merupakan jumlah testi kelompok bawah yang menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian kriteria indeks daya pembeda butir soal yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Untuk indeks daya pembeda pertama atau yang diperoleh tanda negatif, itu artinya interpretasinya adalah tidak ada daya pembeda. Kemudian untuk daya pembeda interval kedua yaitu 0,00 sampai dengan 0,20 itu dikategorikan lemah. Kemudian untuk 0,20 sampai dengan 0,40 itu dikategorikan interpretasi yang cukup. Kemudian 0,40 sampai 0,70 itu interpretasinya baik. Kemudian 0,70 hingga 1,00 itu interpretasinya baik sekali. Kemudian diperoleh tabel kategori daya pembeda, yaitu untuk nomor 1 kategori daya pembedanya adalah baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik sekali, nomor 4 tidak ada daya pembeda, kemudian nomor 5 juga tidak ada daya pembeda, kemudian nomor 6 lemah, kemudian nomor 7, 8, 9 cukup, dan nomor 10 adalah baik. Berikut merupakan grafik sebaran data pola respon 10 siswa terhadap 10 butir soal tes, di mana tidak ada daya pembeda, itu ada 2 soal, kemudian untuk soal yang lemah, itu ada 1 soal, kemudian untuk soal yang cukup, itu ada 3 soal, kemudian soal yang baik, itu ada 3 soal, kemudian untuk yang baik sekali ada 1 soal. Baik, kita lanjutkan membahas tentang hasil analisis kesalahan siswa. Nah, yang pertama adalah kurangnya pemahaman konsep. Nah, di sini kesalahan konsep sering terjadi karena siswa belum mampu menguasai konsep SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, sehingga jawaban siswa terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya pemahaman konsep dapat dilihat ketika menyelesaikan soal dan memahami maksud dari soal tersebut. Nah, kita analisis untuk soal nomor 1, diketahui Anita, Hanum, dan Rio pergi membeli alat tulis di toko yang sama. Nah, Anita membeli 4 pensil, 1 pulpen, dan 2 buku dengan harga Rp16.000. Hanum membeli 2 pensil, 1 pulpen, dan 1 buku dengan harga Rp8.000.
Kemudian Rio membeli 2 pulpen, 3 pensil, dan 2 buku dengan harga Rp17.000. Nah, pertanyaannya, permasalahan di atas dapat dinyatakan dengan titik-titik. Nah, terlihat pada soal seperti di atas yang meminta siswa untuk menyatakan model matematika dari sebuah soal cerita. Banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam menjawab soal tersebut. Ini dikarenakan siswa belum mengerti konsep SPLTV itu sendiri, terlebih soal tersebut berbentuk soal cerita yang membuat siswa semakin tidak mengerti. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa tidak menguasai konsep SPLTV. Selanjutnya, hasil analisis yang kedua adalah kesalahan memahami soal. Dalam hal ini, siswa melakukan kesalahan dalam memahami soal. Kesalahan dalam memahami soal dapat lihat ketika pemecahan masalah siswa tidak sesuai, sehingga siswa salah dalam menjawab soal tersebut. Kita analisis soal nomor 7. Saya bacakan soalnya adalah Budi, Joko, Tarno, dan Siska pergi bersama-sama ke toko buah. Budi membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp67.000. Nah, Joko membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Nah, Tarno membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga Rp80.000. Nah, jika Siska membeli 1 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk, berapakah uang yang harus dibayar oleh Siska? Nah, terlihat pada soal berjenis seperti soal nomor 7, siswa tidak memahami maksud dari soal tersebut sehingga jawaban siswa tidak sesuai. Siswa tidak dapat menemukan hasil yang tepat sehingga siswa hanya memilih jawaban yang mereka rasa benar dan mirip dengan hasil yang mereka cari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa tidak memahami dengan cermat maksud dari soal yang akan diselesaikan. Selanjutnya, untuk analisis yang ketiga yaitu kesalahan hitung. Siswa mengalami kesalahan hitung akibat kurangnya ketelitian dan sering terjadi adanya kesalahan dalam menerapkan langkah-langkah saat melakukan penyelesaian soal. Siswa cenderung bingung dalam menentukan metode mana yang akan mereka pakai dan ini menyebabkan terjadinya kesalahan hitung. Kita bahas untuk soal nomor 8. Diberikan sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Manakah yang merupakan solusi untuk X, Y, dan Z? Nah, untuk soal ini, siswa kurang teliti dan menyebabkan salah hitung dalam mengerjakan soal. Siswa terkecoh dengan pilihan yang ada, pilihan ganda sehingga menganggap jawabannya sudah benar, namun karena siswa terburu-buru dalam menyelesaikan soal dan tidak mengeceknya kembali setelah siswa menyelesaikan semua soal yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis pada kelompok kami yang telah dilakukan yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal SPLTV yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman konsep, kesalahan memahami soal, dan kesalahan hitung. Kemudian terdapat pula faktor penyebab terjadinya 3 hal di atas, yaitu kemampuan pemahaman konsep siswa masih rendah dalam menguasai konsep, kurangnya berlatih mengerjakan soal-soal, atau tidak mempelajarinya kembali ketika di rumah, kemudian siswa terburu-buru dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan atas uji coba instrumen yang telah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.